Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan konfigurasi dasar modul ESG. Studi kasusnya sebagai berikut. Dalam aktivitas operasional PT Digital Makmur, emisi karbon dihasilkan dari beberapa sumber seperti pengiriman produk ke pelanggan, penggunaan energi listrik di gudang, serta transportasi karyawan. Untuk mendukung komitmen keberlanjutan, perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan modul ESG di UDU 19 agar dapat mencatat, mengukur, dan melaporkan jejak karbon secara akurat. Selain itu, PT Digital Makmur juga berencana membeli kredit karbon atau carbon credit sebagai bentuk kompensasi atas emisi yang dihasilkan. Adapun 3 kategori menu utama di modul ESG. Yang pertama ada collect, pengumpulan data emisi yang digunakan untuk mengumpulkan data aktivitas yang menghasilkan emisi seperti konsumsi bahan bakar dan listrik. Disinilah seluruh raw data dikumpulkan sebelum dilakukan analisis. Yang kedua, measure atau analisis dan pelaporan yang berfungsi untuk mengolah data menjadi metrik ESG seperti total emisi CO2. Dari sini, pengguna dapat menghasilkan laporan ESG sesuai standar internasional. Dan yang ketiga ada configuration atau konfigurasi dan data master yang merupakan fondasi utama sebelum pencatatan dimulai. Di dalamnya terdapat berbagai master data seperti kategori sumber emisi, satuan energi, faktor emisi, dan kategori kompensasi. Tanpa konfigurasi ini, sistem tidak dapat menghitung emisi dengan benar. Nah, ini merupakan tampilan kategori menu utama di modul ESG sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Selanjutnya, di menu configuration ada 3 jenis data master yang harus disiapkan sebelum dapat memulai pencatatan emisi. Yang pertama, ada emission source atau sumber emisi. Bisa berasal dari penggunaan listrik kantor, pengiriman produk ke pelanggan, dan bahan bakar kendaraan operasional. Yang kedua, emission factors atau faktor emisi, contohnya diesel fuel dan electricity. Yang ketiga, ada gas, contohnya CO2, CH4, dan N2O. Sebelum bisa mencatat dan menganalisis data emisi, langkah pertama ialah menyiapkan dan mendefinisikan data master di menu configuration. Adapun 3 jenis data utama sebelumnya wajib dikonfigurasi terlebih dahulu. Yang pertama, emission sources. Klik settings dan import records, lalu upload data file untuk data emission sources-nya. Jangan lupa dites, kemudian diimport. Lalu data berhasil terimport. Yang kedua, emission factors. Bisa juga dengan cara menambahkan klik new, kemudian isi untuk data-data diesel fuel dan electricity. Data master diesel fuel dan electricity berhasil dibuat. Ketika PT Digital Makmur melakukan pembelian carbon credit, data ini dimasukkan ke menu collect offset emission. Selanjutnya, di Carbon Analytics, bagian carbon footprint bisa terlihat bahwa PT Digital Makmur menghasilkan 1.278 ton CO2e dari bahan bakar truk. Namun, perusahaan juga melakukan pembelian kredit karbon sebesar 2 ton sebagai langkah kompensasi. Setelah dikurangi, total emisi bersih perusahaan pada tahun 2025 tercatat sebesar 1.276 ton CO2e. Adapun perbedaan fungsi antara pembelian kredit karbon dan konsumsi bahan bakar sebagai berikut. Dengan modul ESG, PT Digital Makmur kini dapat memantau jejak karbon secara real-time, membuat laporan ESG yang akurat, dan menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan lingkungan. Sekian pembahasan mengenai konfigurasi dasar modul ESG. Terima kasih.